Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah memfasilitasi kami untuk bisa mempresentasikan hasil penelitian kami pada kesempatan kali ini. Uh, Pertama-tama saya akan perkenalkan dulu penelitian yang akan kami sampaikan. Judulnya adalah Contrasting Genesis of Lateritic Bauxite on Granodiorite and Andesitic Rocks of Mempawah Area West Kalimantan, atau secara bebas bisa diterjemahkan sebagai perbedaan genesa dari bauxit laterite, granodiorite, dan andesit di daerah Mempawah Kalimantan Barat. Penulis dari penelitian ini yang pertama ada Denny Mildan, saya sendiri, kemudian ada Andi Slamet Subandrio dari Teknik Geologi ITB, kemudian ada Prayatna Bangun dan Dedi Sunjaya dari PT Aneka Tambang. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya sebagai presenter sekaligus penulis pertama Denny Mildan, sudah disebutkan tadi di depan. Kemudian kalau afiliasi di Institut Teknologi Bandung, tapi untuk pekerjaan saya ada di Universitas Islam Bandung sebagai tenaga pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Baik, kalau begitu kita langsung mulai ke inti pembahasannya. Jadi untuk presentasi kali ini akan kami sampaikan dalam 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada teori dasar, kemudian ada data dan metodologi, hasil dan diskusi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung kita masuk ke poin yang pertama. Jadi aluminium yang tentunya berasal dari alumina itu dihasilkan dari bauksit, itu ternyata diperlukan oleh banyak industri, mulai dari industri yang sederhana seperti kaleng minuman sampai yang industri teknologi tinggi seperti pesawat terbang. Kemudian ternyata permintaan dari bauksit sendiri itu terus meningkat setiap tahunnya, terutama dalam dekade terakhir. Contohnya pada 2019 konsumsi bauksit dunia itu mencapai 5,1 juta ton, 30% lebih besar dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya 3,9 juta ton. Ini data menurut ISGS tahun 2020. Kemudian banyaknya permintaan atas bauksit ini tentunya membutuhkan produk dengan produk bauksit yang memiliki kualitas yang cukup baik. Nah, kualitas ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah mineralogi dan karakteristik dari bauksit itu sendiri. Nah, mineralogi dan karakteristik ini juga tentunya berkaitan dengan salah satu faktor utama pembentukan bauksit, yaitu adalah tekstur dan komposisi batuannya. Nah, ini yang akan menjadi fokus kami dalam pembahasan kali ini. Apa itu bauksit? Secara terminologi, bauksit itu pertama kali diperkenalkan oleh Berthier pada 1821 untuk mendeskripsikan sebuah sedimen yang mirip lempung, kemudian kaya alumina, itu di Lebok, Perancis. Untuk sekarang, seiring dengan perkembangan, bauksit itu digunakan sebagai terminologi untuk menyatakan produk hasil pelapukan dari batuan yang kaya alumina, kemudian rendah alkali tanah, dan juga silika. Batuannya bisa bermacam-macam, bisa batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, ataupun batuan piroplastik. Kemudian, seperti sudah disebutkan di depan, faktor pembentukan bauksit itu ada banyak sekali. Ada beberapa hal penting yang kami garis bawahi. Yang pertama adalah tekstur dan komposisi dari batuan asalnya, kemudian curah hujannya juga yang tinggi, kemudian temperatur yang cukup rata-rata, kemudian kelembapan yang tinggi, juga kondisi tektonik yang relatif stabil gitu. Nah, bauksit sendiri di banyak peneliti yang mengklasifikasikan bauksit berdasarkan banyak kriteria seperti misalkan geokimianya ataupun mineraloginya ataupun proses pembentukannya. Tapi pada pembahasan kali ini kami mengambil klasifikasi bauksit berdasarkan Tardi tahun 1993, di mana Tardi dan kawan-kawan membagi bauksit ke dalam 3 jenis umum, yaitu orthobauxite, metabauxite, dan cryptobauxite. Ketiganya ini berbeda secara tekstural, secara susunan di profilnya, kemudian juga perbedaan karakteristik itu juga mencerminkan kondisi pembentukannya, di mana masing-masing tipe bauxite ini mencerminkan
kondisi iklimnya, kemudian kondisi kelembapannya, kondisi temperatur saat pembentukannya, kemudian perubahan paleoklimatologi selama proses pembentukannya. Contoh misalkan untuk tipe ortobauksit itu memiliki kondisi pembentukan di iklim tropis lembab, kemudian kelembapannya cukup tinggi, temperaturnya menengah, tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu rendah, kemudian perubahan paleoklimatologinya yang relatif konstan lembab selama proses pembentukannya. Untuk penelitian yang pernah dilakukan di daerah penelitian ataupun sekitarnya ada beberapa, saya garis bawahi ada 4 yang paling utama, itu ada Setiaji dan kawan-kawan tahun 2010, kemudian ada Surata dan kawan-kawan tahun 2010, Rustam dan kawan-kawan tahun 2017, dan yang paling baru ada Nugraheni tahun 2008, Nugraheni dan kawan-kawan tahun 2018. Seluruh penelitian yang sudah dilakukan di daerah penelitian ataupun di sekitarnya ini sama-sama banyak menitik beratkan pada kadar Al2O3 sebagai target utama dari bauksit sendiri, kemudian hubungannya dengan jenis batuan asalnya yang ada di daerah penelitian. Nah ini kebanyakan memang membahas itu, tapi di sini kami akan tambah pembahasannya lebih coba didetilkan ke arah mempelajari tekstur dan mineralogi dari bauksitnya sendiri. Data dan metode yang digunakan dalam penelitian kali ini ada beberapa. Ada 2 kegiatan utama yang kami lakukan. Ada penelitian geologi berupa pemetaan geologi permukaan, kemudian ada juga sumur uji atau test pit. Nah, dari kedua kegiatan tersebut kami mendapatkan beberapa sampel, baik itu batuan segar, batuan lapuk, maupun bauksit. Yang kemudian kami analisis di laboratorium. Dengan berbagai metode dianalisis, ada analisis dengan sayatan tipis, petrografi, kemudian ada dengan sayatan poles, ada dengan XRD, dan dengan XRF. Yang untuk sampel bauksit kami analisis XRF ini kami buat lebih detail dengan mengambil sampel secara sistematis pada interval setiap 2 meter ketebalan bauksitnya. Baik, hasil dan pembahasan kami akan bagi ke dalam beberapa poin. Ada 5 poin. Yang pertama adalah geologi regionalnya, kemudian geologi setempat, ada tekstur dan mineralogi dari bauksit, profil bauksit laterit, kemudian ada geokimia dari profil bauksit laterit, dan yang terakhir ada genesa dari bauksit laterit. Penelitian dilakukan di daerah Mempawah, Kalimantan Barat. Ini menurut Rodenberg tahun 1984 termasuk ke dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip sabuk bauksit Kalimantan Barat yang memanjang dari Kedawangan di selatan sampai Singkawang di utara. Kemudian menurut Suwarna dan Langford dalam peta geologi lembar Singkawang, Kalimantan tahun 1993, daerah penelitian itu terdiri dari 3 formasi. Yang pertama adalah formasi batuan Gunung Api Raya, yang susunan utamanya adalah andesit, dasit, basal, dan batuan piroklastik. Kemudian ada granodiorit mensibau, yang komponen utamanya adalah granodiorit, granit, diorit kuarsa, diorit, adamelit, dan tonalit. Kemudian yang paling muda berumur kuarter ada endapan, aluvial, dan rawa. Baik, berdasarkan pengamatan di lapangan yang dilakukan terhadap singkapan dan sisa batuan hasil pelapukan, karena memang daerahnya pelapukannya tinggi, jadi agak sulit menemukan singkapan yang betul-betul segar. Berdasarkan pengamatan tersebut diketahui terdapat 3 satuan litologi yang berbeda di daerah penelitian. Yang pertama dari yang paling tua ada andesit, granodiorit, kemudian ada endapan aluvial. Di sebelah kiri atas kita bisa melihat mikrofotografi dari andesit yang mana terdiri dari Phenocryst plagioklas, hornblende dalam masa dasar plagioklas. Juga terdapat mineral-mineral sekunder ubahan hidrotermal seperti klorit, epidot, pirit, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kanan atas kita bisa melihat ada
mikrofotografi dari ground diorit yang equigranular, vanerik, kemudian terdiri dari plagioklas, kemudian kuarsa, ortoklas, hornblende, biotit, mineral opak yang berukuran kasar. Nah, andesit dan ground diorit ini adalah batuan asal dari bauxit laterit di daerah penelitian. Jadi nantinya kita akan fokus membahas di dua batuan ini. Berikut adalah peta geologi daerah penelitian. Ada 3 garis penampang cross section di petanya. Ada garis penampang AB itu untuk penampang geologi, kemudian ada C, D, dan EF itu penampang bauxit laterit yang melewati sumur-sumur uji yang ada di daerah penelitian. Ada 9 sumur uji di sana. Pengamatan dari profil bauxit laterit itu dilakukan terhadap potongan lereng dan sumur uji. Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, secara umum terdapat 3 horizon utama yang menyusun profil bauxit laterit. Yang pertama adalah horizon dari yang paling atas, ada horizon tanah laterit atau latosol yang ditandai dengan huruf B, kemudian ada horizon bauxit yang ditandai dengan huruf C, kemudian ada horizon alterate yang ditandai dengan huruf D. Horizon latosol sendiri atau tanah lateritik itu relatif berwarna kuning kecoklatan sampai coklat dengan ukuran butir lanau sampai lempung dan tidak menunjukkan tekstur batuan asalnya. Kemudian horizon bauxit ini berwarna merah kecoklatan sampai coklat kemerahan dengan ukuran kompresi pasir hingga bongkah dalam matriks yang berukuran lempung dan tidak menunjukkan tekstur batuan asal. Perbedaan yang signifikan terdapat pada bauxit dari granodiorit yang mana sangat kentara secara megaskopis terlihat butir-butir kuarsa yang berukuran kasar. Kemudian pada horizon alterate ini istilah lain untuk batuan yang lapuk ya. Jadi pada horizon alterate granodiorit, alterate andesit itu berwarna coklat kehijauan dan sebagian masih menunjukkan tekstur batuan asal. Sedangkan pada alterate granodiorit itu berwarna putih kecoklatan dan sebagian masih juga menunjukkan tekstur batuan asal serta relatif mudah hancur. Ini adalah mikrofotografi dari alterate dan bauxit andesit, juga granodiorit. Sebelah kiri kita bisa melihat mikrofotografi dari yang sebelah sini. Ini ada mikrofotografi dari alterate andesit, di mana kita bisa melihat gotit dan kaulinit yang menggantikan mineral primer pada batuan. Kaulinit ini menggantikan feldspar. Kemudian ada juga kalkopirit yang digantikan oleh kovalit. Kemudian pada bauxit andesit ini kita bisa melihat tekstur batuan asalnya sudah berubah, hanya menyisakan di sini ada kaulinit, kemudian ada gotit dan sedikit gipsit. Kemudian kita juga bisa melihat ada magnetit yang mulai digantikan oleh gotit. Ya. Kemudian pada alterate granodiorit dan juga bauxitnya, di sini kita bisa melihat pada alterate-nya ada feldspar yang mulai digantikan oleh kaulinit bentuk pseudomorph. Kemudian ada juga biotit lapuk yang mulai digantikan oleh kaulinit, vermiculit, dan gotit. Kemudian pada bauxit dari granodiorit kita bisa melihat ada pseudomorph dari feldspar yang seluruhnya digantikan oleh kaulinit. Kemudian bagian tepinya digantikan oleh gipsit. Ya, gipsit ini jadi target utama karena merupakan salah satu mineral biji alumina. Kemudian masih pada bauxit granodiorit kita juga bisa melihat ada kaulinit, ada gotit, ada gipsit, kemudian masih ada sisa kuarsa. Ini merupakan salah satu mineral yang resisten, tahan terhadap pelapukan. Jadi dia masih tersisa di bauxitnya, masih tahan. Kemudian geokimia pada bauxit, pada profil bauxit laterit. Jadi bauxit pada andesit itu memiliki kandungan SiO2 yang
rentangnya cukup besar antara 2,5 sampai 31, 31, oh maaf ini ada salah penulisan, 31 di sini, ini harusnya andesit ya, antara 2,5 sampai 31. Kemudian L2O3-nya 28,4 sampai 71,7, Fe2O3-nya 25,2 sampai 43,9. Sedangkan pada bauksit granodiorit itu rentangnya lebih kecil. Contohnya CO2 itu 28,8 sampai 54,5, L2O3-nya 38,9 sampai 58, kemudian Fe2O3-nya 6,5 sampai 19,04. Ya. Keduanya relatif sama, memiliki kandungan Al2O3 yang tinggi dan Fe2O3, L2O3 yang tinggi dan SiO2 yang rendah. Cuma perbedaannya di rentang SiO2-nya yang cukup berbeda. Kita bisa melihat ada salah satu sampel ini di MPW7 di bauksit andesit, dia memiliki nilai SiO2 yang sangat rendah. Nanti akan kita bahas di belakang. Baik, pembentukan bauksit laterit di daerah penelitian secara umum dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu pembentukan alterit dari batuan asal, kemudian pembentukan bauksit. Pembentukan alterit ditandai dengan kehadiran mineral-mineral sekunder hasil pelapukan yang menggantikan mineral pembentuk batuan asal. Contohnya di sini saya tuliskan ada kaolinit yang menggantikan plagioklas. Ya, juga ada yang lain seperti gotit yang menggantikan hornblende, kemudian ada biotit yang digantikan oleh vermiculit tadi, kaolinit dan gotit. Juga ada mineral lain seperti misalnya kalkopirit yang digantikan oleh kovalit. Ya, mineral sekunder ini merupakan mineral hasil pelapukan yang terjadi pada kondisi permukaan. Kemudian proses pelapukan berlangsung terus-menerus hingga akhirnya alterit akibat proses pelapukan lanjut berubah menjadi bauksit. Nah, bauksit ini ditandai dengan kehadiran beberapa mineral khas seperti gipsit ya, yang merupakan mineral hasil pelapukan lanjut dari kaolinit. Kemudian ada juga kuarsa, magnetit, dan sedikit hematit. Proses pelapukan lanjut ini ternyata masih menyisakan mineral-mineral yang relatif lebih resisten, contohnya seperti kuarsa tadi. Ya, yang paling khas memang di sini adalah gipsit. Jadi sebagai mineral biji alumina, dia hadirnya menggantikan kaolinit dan kemudian mengisi celah di kuarsa. Nah, perubahan bertahap dari batuan asal menjadi alterit, kemudian menjadi bauksit, itu bisa disebut sebagai proses bauksitisasi tidak langsung. Kemudian seperti yang sudah disebutkan di depan, bahwa ada perbedaan, ada nilai SiO2 yang cukup signifikan, itu bisa kita lihat dari tekstur batuan asalnya. Ternyata dari batuan asal yang ada sekitar di MPW7 itu dia tidak memiliki kuarsa, sehingga nilai SiO2-nya relatif rendah. Sedangkan pada daerah pada sumur uji lain, pada batuan asalnya ternyata dia memiliki kuarsa sekunder ya, sehingga nilai SiO2-nya cukup tinggi. Ini bisa diakibatkan oleh proses ubahan hidrotermal yang terjadi secara lokal pada batuan asalnya. Baik, kesimpulan. Jadi bauksit laterit di daerah penelitian itu terbagi termasuk ke dalam tipe ortobauksit yang terdiri dari 3 horizon utama, yaitu horizon latosol, kemudian bauksit, dan juga alterit yang terbentuk melalui proses bauktisasi tidak langsung pada iklim tropis lembab. Bauksit yang pada granodiorit dan andesit memiliki karakteristik yang relatif berbeda, dan ini berhubungan dengan berhubungan dengan tekstur dan mineralogi pada batuan asalnya. Nah, berdasarkan analisis dari geokimia, bauksit pada andesit mempunyai nilai rentang Al2O3 dan SiO2 yang cukup tinggi. Nah, ini terjadi akibat anomali ini terjadi akibat ubahan hidrotermal yang terjadi pada andesit. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Presentasi ini merupakan bagian dari tesis magister dari penulis pertama dan didukung oleh PT Aneka Tambang dalam kegiatan lapangan dan analisis laboratorium
Kami sangat berterima kasih atas dukungannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.